Dikatakan oleh ahli tafsir, jadi suatu ketika Nabi Musa dan Harun ini naik ke atas bukit meninggalkan Bani Israel karena ingin santai berdua saja naik ke atas bukit. Tiba-tiba di atas bukit itu melihat ada pohon, dan di bawah pohon itu kayak ada tikar. Kemudian Harun alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Musa, kayaknya saya ingin tidur di sini. Kata Nabi Musa, silakan tidur. Tapi kemudian Harun mengatakan, tapi aku takut wahai Musa, kalau seandainya aku tidur di sini, tiba-tiba Rabb pemilik rumah ini kemudian datang dan murka kepadaku. Kata Musa, jangan takut, aku akan melindungi dirimu, tidur saja. Kata Harun mengatakan, ya Musa, kau juga tidurlah di sini di sampingku. Jadi kalau ada apa-apa kau bertanggung jawab. Akhirnya kemudian Nabi Harun tidur, Musa pura-pura tidur. Rupanya Allah subhanahu wa ta'ala mengirim malakul maut. Ketika tidur itulah Harun dicabut nyawanya, kemudian diangkat ke langit dengan tikar-tikarnya sekali. Itu dalam sebuah riwayat yang dikatakan oleh Imam As-Sudi. Tapi dalam riwayat yang lain, riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, intinya ketika Harun dan Musa meninggalkan Bani Israel, tiba-tiba kemudian Allah mengurum malakul maut. Kemudian malakul maut ini mencabut nyawa Harun. Kemudian akhirnya malaikat ini membawa jasadnya, kemudian menguburkannya entah di mana, tidak ada yang tahu. Musa pun sedih, kemudian kembali menemui Bani Israel. Harusnya saat kesedihan ini dihibur, malah dituduh pula dia yang membunuh Nabi Harun. Ya bayangkan, Bani Israel marah kepada Musa, kau bunuh Harun ya katanya. Karena Harun itu Nabi yang dicintai Bani Israel, orangnya lembut, maka dicintai, disukai Bani Israel. Kalau Musa itu orangnya keras, ditakuti Bani Israel. Jadi ketika berdua jalan ke bukit, kau pulang sendirian, tiba-tiba Harun tidak ada. Akhirnya mereka marah kepada Musa, kenapa kau bunuh Harun wahai Musa? Kata Musa, saya tidak bunuh Harun. Akhirnya Musa pun berdoa kepada Allah agar dibuktikan jasadnya bahwa dia tidak membunuhnya. Akhirnya kemudian jasadnya diperlihatkan kepada Bani Israel. Baru Bani Israel yakin bahwa Musa tidak membunuh Harun. Memang sudah ajalnya. Dan setelah kemudian Harun meninggal dunia, giliran Musa. Tapi kisah meninggalnya Nabi Musa ini unik masalahnya. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul yang mengatakan, datang malaikat maut menuju Musa ibn Imran, dan dia pun berkata kepadanya, aku utusan Rabbmu dan engkau sudah saatnya harus meninggal wahai Musa. Marah Musa kepada malakul maut. Tiba-tiba Musa menampar wajah malaikat maut, keluar kedua matanya. Coba malaikat maut ditampar sama Musa sampai keluar kedua matanya. Dia bilang, kau mau nyawut nyawaku ya? Tampar akhirnya. Dia tidak tahu kalau itu betul-betul malakul maut utusan Allah masalahnya. Hadis ini sahih. Maka akhirnya kemudian dikembalikan lagi kedua matanya, kemudian pergi lagi, terbang lagi menemui Allah Azza wa Jal, dan mengatakan, ya Rabb, Musa tidak mau dicabut, malah aku pula ditampar dia katanya. Maka akhirnya Allah mengatakan, sudah, berangkat lagi kau, aku yang utus engkau. Katakan kepada Musa, saatnya dia meninggal, usia dia sudah selesai. Maka malakul maut kembali lagi menemui Musa alaihi salatu wassalam dan mengatakan kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencabut nyawamu. Akhirnya kemudian Musa pun karena ini tahu perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka dicabutlah nyawa Musa alaihi salatu wassalam. Sementara Musa berada di negeri linglung, negeri Tih. Maka Harun dan Musa sama-sama meninggal di Ardut Tih ini. Lalu siapa yang meneruskan tongkat estafet dakwah Musa? Pembantunya yang kemudian menjadi nabi, namanya Yusa ibn Nun, yang diberikan mukjizat oleh Allah bisa menahan matahari. Bagaimana kisahnya? Jadi ketika kelompok-kelompok pengecut yang diajak perang itu sudah mati semuanya, generasi-generasi itu mati semuanya, datang generasi baru, anak-anak muda pemberani dipimpin Yusa bin Nun, baru mereka mau perang. Ketika itu mereka menyerbu orang-orang Amalika yang menguasai Al-Quds, Baitul Maqdis. Ketika kemudian peperangan hampir dimenangkan, tiba-tiba masuk di hari Jumat, sudah hampir tenggelam matahari. Dan mereka dilarang tidak boleh perang hari Sabtu masalahnya.
Karena hari Sabtu bagi orang Yahudi itu hari yang diagungkan. Jadi matahari tinggal tenggelam. Ini kalau tenggelam di Jumat sore berarti sudah masuk Sabtu. Sementara ini sudah mau menang. Akhirnya berfikirlah Yusha ibn Nun. Maka dia menatap matahari dan mengatakan, aku diperintahkan Allah sebagaimana kau juga diperintahkan Allah. Tolong jangan tenggelam dulu sampai Allah menangkan perangnya. Maka matahari di situ saja tidak bisa tenggelam sampai perang betul-betul menang baru kemudian tenggelam. Maka ini mukjizatnya Yusha ibn Nun bisa menahan matahari. Jadi Yusha ibn Nun yang kemudian berhasil menguasai Baitul Maqdis dan Bani Israel bisa masuk. Disitulah kisah bagaimana kisah Yusha ibn Nun, dan kisahnya panjang tentang masalah Bani Israel, karena nanti ada masa-masa yang disebut dengan Ahdul Qudha, ada masa-masa yang disebut dengan Ahdul Mulukul Awal, ada namanya Ahdul Mulukul Thani, dan begitu seterusnya. Seperti Ahdul Qudha itu setelah wafatnya Yusha ibn Nun, maka Bani Israel terpecah menjadi beberapa kabilah tuh. Tetapi mereka masih dipimpin oleh Nabi, dan Nabi yang terakhir yang memimpin adalah Nabi Samuel. Tapi karena Bani Israel pusing, bosan dipimpin para Nabi, akhirnya kemudian minta dipimpin raja. Maka raja yang pertama yang dipilihkan Samuel atas izin Allah adalah rajanya Talut, yang kemudian melawan Jalut. Di antara tentara Talut ada Nabi Dawud, masih kecil. Ketika melawan Jalut, Jalut ini kan orangnya besar, tentaranya banyak. Talut ini orangnya kecil tapi kuat, tentaranya sedikit. Hanya 314 orang sisa dari sekian ribu melawan ribuan tentara Jalut. Ketika sebelum perang, di masa itu kan ada sistem mubarazah. Orang kalau sebelum perang zaman dulu itu adu tanding dulu, mana jagoanmu, nih jagoan gua. Kemudian bertarung sampai mati. Akhirnya Jalut sendiri yang maju dan mengatakan, siapa yang bisa mengalahkan saya? Tentara Talut tidak ada yang berani. Siapa yang berani sama Jalut? Rupanya Nabi Dawud pula yang masih kecil dari sekian pasukan, dialah pasukan yang paling kecil, yang paling muda. Berani pula Dawud ini. Dawud ini orang miskin, kerjanya mengembala kambing, biasa ngelempar anjing dengan batu. Jadi kalau dia lempar anjing dengan batu itu sampai mati anjing itu dilempar batu, dan selalu tidak meleset. Jadi ketika kemudian dia maju melawan Jalut, ini batu sudah ada beberapa di tangannya nih. Ketika betul-betul berhadapan, tidak bergulat Daud, dilempar aja batu kepalanya, pecah kepalanya, mati itu Jalut. Ketika mati Jalut, dilempar batu kerikil sama Nabi Daud, maka pasukan Talut merasa bangga karena pimpinannya sudah mati. Tunggang langgang, menanglah pasukan Talut. Dinikahkanlah Daud dengan putrinya. Ketika Talut meninggal, maka dialah yang jadi raja. Kemudian Daud meninggal dunia, kemudian diwariskan kepada Sulaiman. Dia pula yang jadi raja. Inilah raja plus nabi. Itu cuma dua di Bani Israel, Nabi Daud dan juga Sulaiman. Dia raja plus nabi. Tapi setelah Sulaiman sudah kacau. Banyak perselisihan Bani Israel yang akhirnya kemudian dihinakan Allah sampai dijajah oleh bangsa-bangsa. Terakhir mereka kemudian dibantai oleh tentara Bukhtun Nasr sampai diperbudak kembali sama seperti di zaman Fir'aun.